Shalom. Selamat hari Minggu adik-adik. Bagaimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat, sukacita di hari Minggu ini. Bagaimana keadaannya, Kak? Ya, luar biasa. Hari ini adik-adik sudah siap ikutin kebaktian. Dan juga jangan lupa persiapkan Alkitabnya, alat-alat tulisnya, dan juga kidung jemaat. Apalagi, Kak? Oh, nanti selama ibadah jangan lupa dikasih fotonya selama ngikutin ibadah ya. Oke. Sebelum kita mulai, kita perkenalkan dulu ya, Kak ya. Ya. Saya sendiri Amang Ferry Manurung dan juga Inang Lasma Boru Putayan. Ya. Selamat hari Minggu juga untuk pengkhotbah kita di hari Minggu ini, Inang Situa Boru Sialagan. Selamat hari Minggu adik-adik. Dan juga pemusik, ada keyboardis yaitu Abang Matias Manurung dan juga Jessica Boru Manurung. Gitaris kita Abang Ardianto Tapu Bolon. Selamat hari Minggu, Bang. Yuk kita mulai kebaktian kita di hari Minggu ini dengan bernyanyi kidung pujian Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, kembali lagi ke ayat pertama, Tuhan Allah di tengah kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar. Dia senangkan dan girangkan dengan sukacita. Dia mengasihi dan bersuka karena kita. Tuhan Allah di tengah kita, besar, besar, besar. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi, sehingga hidupmu layak di hadapannya serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, pengasih dan yang benar, kami mengucapkan terima kasih kepadamu
karena Engkau memberikan berita kesukaan untuk menerangi hati kami. Oleh karena itulah kami dapat mengenal Tuhan dan semua kehendak-Mu. Kami ingin melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Kuduskanlah hati kami dengan Roh-Mu. Kuatkanlah kami melawan nafsu dan keinginan duniawi. Berilah kegembiraan bagi kami untuk melaksanakan kehendak-Mu. Oleh karena anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Adik-adik sekolah minggu, hukum Tuhan yang ditetapkan pada minggu hari ini yaitu titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk dapat melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Adik-adik yang manis, kita lanjutkan kebaktian kita di hari Minggu ini dengan bernyanyi Kidung Jemaat 247, Sungguh Kerajaan Allah di Bumi Tak Kalah. Sungguh kerajaan Allah di bumi tak kalah. Yesus yang bangkit dilantik menjadi kepala. Dia menang, gelapmu menjadi terang. Lihatlah fajar menyala. Sambil menyangkal dirimu, tetaplah percaya. Jangan pengharapan hilang di perang dan bahaya. Biar gentar hatimu pun berdebar, akhirnya kamu berjaya. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Pengumuman. Adik-adik, seperti biasa pengumuman kita di hari Minggu ini yaitu jangan lupa setelah ibadah nanti diambil foto ya Kak ya. Iya. Dan foto tersebut satu anak sekolah minggu satu foto. Setelah itu diberikan kepada kemana Kak ya? Ke grup kelas masing-masing. Guru kelas masing-masing. Dan juga apalagi Kak? Tetap semangat belajar, jangan lupa untuk jaga kesehatan karena sebentar lagi ada rencana mau tatap muka sekolahnya. Amin. Kita nunggu aja Kak ya dari gereja Ya. Kak ya. Amin. Begitu pengumuman kita,
dan selanjutnya kita akan mendengarkan doa syafaat dari teman-teman kita. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga yang kami sapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu pada hari ini di mana kami masih dalam keadaan sehat. Ya Tuhan, berkati kami, anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, parhalado dan juga pendeta yang melayani di gereja-Mu agar diberikan kesehatan dan bersukacita melayani kami ya Tuhan. Tuhan, kami juga tidak lupa memohon kepadamu agar virus corona ini lenyap dari muka bumi ya Tuhan, agar kami rindu bersekutu di gereja-Mu ya Tuhan. Tuhan, lenyapkanlah virus corona ini agar kami dapat beraktivitas seperti biasanya lagi ya Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengar sebagian isi dari firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami dapat melaksanakannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Banyak dosa yang kami perbuat, ampuni kami agar kami dapat layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, kita sebentar lagi akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan bernyanyi dari buku ND 385, Di Jauhon Yesus Roh. Baik adik-adik, sekarang kita mau belajar firman Tuhan. Sebelum kita baca Alkitab, kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Pada saat ini Tuhan, kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus, tolong ajari kami Tuhan, supaya kami mengerti akan firman yang kami baca, firman yang kami dengar, dan supaya kami bisa melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, ampunkanlah dosa-dosa kami. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik udah pegang Alkitabnya ya? Oke, sekarang buka Alkitabnya dari Kitab Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayat 10. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai dengan 10. Sudah dapat semua ya? Baik.
Inang akan bacakan untuk kalian. Judulnya, Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakainya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil. Sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikian firman Tuhan. Aduh bayiku, aduh bagaimana ini ya, bayiku laki-laki, kalau kedengaran dia nangis, nanti ditangkap sama tentara Mesir. Ayo, diam ya nak, diam ya nak. Miriam, Kak Miriam. Bagaimana ini, Raja Firaun jahat sekali. Kalau dia tahu aku melahirkan bayi laki-laki, pastilah bayiku ini dibunuh. Tuhan tolong aku. Tuhan Allah, aku ingin anakku hidup. Tolong aku Tuhan. Nah adik-adik, itu cerita seorang ibu yang baru melahirkan di Mesir. Ibu ini namanya Yohebed. Dia bangsa Israel. Di Mesir itu adik-adik, pemimpinnya seorang raja yang kejam, jahat. Raja ini gak suka sama bangsa Israel. Karena apa adik-adik? Karena jumlah bangsa Israel lebih banyak dari bangsa dia, dari bangsa Mesir. Dia bikin peraturan adik-adik, semua laki-laki orang Israel harus kerja. Siapa yang gak mau kerja, dicambuk, dipukul. Ih, jahat banget adik-adik Raja Firaun. Bukan itu aja adik-adik. Dia bikin satu pengumuman, satu peraturan baru. Yaitu siapapun perempuan bangsa Israel yang melahirkan, kalau bayinya laki-laki harus dibunuh bayinya, harus mati. Ya ampun,
Kasihan banget ya, adik-adik bayi itu nggak salah apa-apa, dibunuh. Adik-adik, ceritanya dari Alkitab lebih panjang lagi. Kita lihat dulu yuk video Alkitabnya. Ya, kita sekarang lihat video Alkitabnya saja ya. Umat Allah, bangsa Israel, telah hidup di tanah Mesir untuk waktu yang lama. Fir'aun, Raja Mesir, merasa takut pada bangsa Israel. Dia khawatir kalau mereka mungkin pergi berperang melawan orang Mesir. Pertama, dia membuat orang Israel bekerja demikian keras, berharap hal itu akan membuat mereka tidak berkembang dalam jumlah yang besar. Tetapi semakin keras mereka bekerja, semakin banyak orang Israel. Akhirnya raja yang jahat itu memerintahkan pada orang Mesir untuk membuang semua bayi laki-laki dari orang Israel ke dalam sungai dan membiarkan mereka tenggelam. Satu keluarga menemukan cara untuk menyelamatkan bayi laki-lakinya. Mereka menyembunyikan bayi laki-lakinya di dalam rumah. Tetapi dia semakin besar. Mereka takut kalau seseorang akan menemukannya. Jadi mereka memikirkan sebuah rencana yang baru. Ibu bayi itu mengambil alang-alang dari muara sungai dan menggunakannya untuk merangkai keranjang. Dia dengan hati-hati menutupi keranjang dengan tir dan gala-gala supaya air tidak masuk ke dalamnya. Kemudian dia membaringkan bayi itu dalam keranjang dan menaruh tutup pada bagian atasnya. Dia berdoa sewaktu membawa keranjang itu ke sungai dan menyembunyikannya di semak-semak yang tumbuh di air dekat muara sungai. Dan Allah mengirimkan malaikat untuk menjaga bayi kecil ini sewaktu keranjang itu dengan perlahan bergoyang di air. Tidak lama, anak perempuan Fir'aun pergi ke sungai. Di air dia melihat keranjang itu. Dia mengirimkan salah seorang pelayannya untuk membawa kepadanya. Bayangkan keterkejutannya waktu membuka keranjang dan menemukan seorang bayi laki-laki di dalamnya. Dia merasa kasihan pada bayi itu dan memutuskan untuk memeliharanya. Dan pada saat itulah dia menamakan bayi itu Musa. Miriam datang berlari menuju putri itu. Apakah aku harus pergi dan mencari satu dari wanita Israel untuk memelihara bayi itu untukmu? Tanyanya. Oh ya, jawab putri. Tolong carikan. Miriam berlari ke rumah secepat mungkin. Dia dan ibunya bergegas kembali ke tempat tuan putri tadi. Putri meminta ibu Musa untuk membawanya pulang ke rumah dan membesarkannya sampai agak besar. Kemudian dia akan pergi untuk tinggal bersamanya di istana kerajaan. Musa telah diselamatkan. Sekarang keluarganya tidak perlu lagi harus merasa khawatir tentang tentara yang membuangnya ke sungai. Mereka sangat mengucap syukur karena Allah telah menjawab doa mereka. Bayi mereka yang berharga diselamatkan. Mari, kata ibunya kepada Miriam. Mari kita bersyukur pada Tuhan karena telah menyelamatkan bayinya. Nah, adik-adik tadi sudah lihat kan video Alkitabnya. Bagaimana akhir ceritanya bayi Musa selamat. Bayi Musa tidak jadi dibunuh. Siapa yang tolong dia adik-adik? Betul sekali.
yang tolong bayi Musa tidak dibunuh adalah Tuhan Allah. Tuhan Allah menolong melalui ibunya, melalui kakaknya, melalui putri Raja Firaun. Adik-adik, kenapa Tuhan Yesus mau menolong? Karena ibu bayi itu adalah ibu yang rajin berdoa. Ibu yang sayang kepada Tuhan. Ibu yang cinta, sayang pada anak-anaknya. Ibu yang gak mau anaknya ada dalam bahaya. Ibu yang melindungi anaknya. Adik-adik, semua orang tua, mama, papa sayang sama anak-anak. Ya, semua sayang sama anak-anaknya. Gak ada satupun mama atau papa, orang tua kita mau anak-anaknya dalam bahaya. Gak ada adik-adik. Ya, gak ada, semua sayang. Karena ibu bayi itu dekat, rajin berdoa kepada Tuhan, Tuhan dengar doanya. Tuhan berikan jalan keluar, ya. Tuhan berikan hikmat, Tuhan berikan petunjuk. Ya, adik-adik, tadi kita lihat ya, bagaimana peti pandan itu berjalan di atas air, berhenti di samping putri Raja Firaun yang sedang mandi. Dan ketika dibuka peti itu, putri Raja Firaun melihat, hai, ganteng sekali bayi ini. Dari melihat dan mendengar bayi itu menangis, putri Raja Firaun langsung jatuh cinta adik-adik. Aku harus membawa anak ini menjadi anakku. Wah, adik-adik, kakak bayi itu namanya Miriam, dia kan disuruh mamanya, suruh lihat-lihat peti itu ya. Lari, Miriam lari adik-adik. Tuan Putri, maaf Tuan Putri, apakah Tuan Putri mau aku carikan ibu untuk menyusui bayi ini supaya dia enggak menangis? Oh ya, boleh, pergi cari. Lalu Miriam si pemberani itu, kakak yang sayang sama adiknya itu, pergi panggil ibunya. Ya, ibunya dan Miriam datang, lalu putri Raja Firaun bilang, bawalah bayi ini, susuilah dia, dan nanti aku akan berikan kamu upah. Wih, senang banget ya adik-adik, bayi itu selamat, ibunya bisa menyusui, bisa dibawa pulang, dan ibu bayi itu mendapatkan upah. Ya, nah, ketika bayi itu sudah cukup besar, sudah tidak menyusui lagi, bayi itu dibawa kembali kepada putri Raja Firaun. Tadi kan pesannya bahwa harus disusui ya, dan akan diangkat menjadi anak putri raja. Bayi itu namanya siapa adik-adik? Musa. Musa artinya diambil dari air. Nah adik-adik, dari cerita tadi, apa yang mau dipesankan Tuhan buat kita adik-adik? Firman Tuhan, cerita Alkitab pagi ini mau mengajarkan kita untuk meneladani Tuhan Yesus yang suka menolong. Ya adik-adik, pelajaran cerita Alkitab pagi ini judulnya adalah Aku Suka Menolong. Inang, kakak, abang, kenapa sih? Kenapa kita harus menolong? Iya adik-adik, kita harus menolong. Ini perintah Tuhan. Perintah Tuhan di mana Inang?
Coba buka Alkitab kalian. Galatia 6 ayat 2. Apa isi firman Tuhan dari Galatia 6 ayat 2? Ya, sudah? Inang bacakan buat kalian ya. Galatia 6 ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ya. Jadi ini perintah Tuhan adik-adik, ada ditulis dalam Alkitab. Suara Tuhan, kita anak-anak Tuhan harus taat pada firman Tuhan, pada perintah Tuhan. Tuhan bilang kita harus bertolong-tolongan, harus saling membantu. Ya, gak boleh merasa, aku bisa sendiri, gak perlu orang lain. Gak bisa adik-adik, kita gak bisa hidup sendiri. Ya, di dunia ini kita manusia gak bisa hidup sendiri, harus ada orang lain. Kalau kita mau menolong orang lain, kalau nanti suatu saat kita butuh pertolongan, pasti orang lain akan menolong kita. Ya adik-adik. Nah, kita kembali ke cerita Alkitab tadi. Musa, dia tinggal di istana adik-adik. Wah, kalau tinggal di istana kan lengkap ya. Musa diajari pendidikan yang bagus adik-adik ya, sehingga Musa tumbuh jadi pemuda yang tangguh, pemuda yang kuat, pemuda yang pintar, hebat. Dan akhirnya nanti adik-adik, Musa ini menjadi seorang pemimpin. Nah, adik-adik lihat ya, nih ada gambarnya nih. Musa sudah besar, dia menjadi seorang pemimpin bangsa Israel. Dia juga seorang nabi yang menyelamatkan bangsa Israel. Ya adik-adik ya. Nah, sekarang Inang mau tanya, siapa di sini yang suka menolong? Inang mau sapa dulu kelas Filipi. Kelas Filipi nih. Nomi ada ya? Oh, Nomi ada. Rohani ada. Coba Inang mau tanya, ya. Kalian kan udah kelas 3 ya. Udah di kelas Filipi kelas 3. Kalian pernah menolong mama enggak? Oh, pernah. Menolong gimana? Oh, habis mainannya diberesin ya. Pinter. Ya, pinter sekali. Mama udah capek beres-beresin rumah. Ya, Nomi, Rohani habis main, beresin lagi mainannya. Pinter. Coba Inang mau tanya lagi nih. Aduh, Inang udah kangen nih sama adik-adik sekolah minggu. Kita ibadahnya di rumah, gak pernah ketemu lagi ya. Itu ada Dumaris Pangaribuan. Hai adik cantik. Wah, dia lagi ikutin ibadah sekolah minggu ini. Dia rajin loh ibadah sekolah minggu. Coba Dumaris pernah tolong mama gak sayang? Oh iya, tolong gimana? Oh, bantuin mama nyapu ya? Nyapu rumah. Iya, Dumaris kan udah bisa bantuin mama nyapu rumah. Kalau Dumaris bantu mama senang, Dumaris juga senang. Ya, bagus. Ada lagi nih, anak Ibrani. Ada, itu dia si Gabe Tampu Bolon. Ya bang. Wah, pasti dia lagi ikut ibadah sekolah minggu ini. Gabe Tampu Bolon ini rumahnya deket rumah Inang loh. Inang tahu dia. Papanya lagi cuci motor nih. Ya, dia lihat papanya sampai keringetan. Ya, Pak, aku bantuin ya. Bantuin ngelap-ngelap. Wih, papanya seneng banget adik-adik. Gabe udah mau bantuin. Papanya jadi gak terlalu capek. Gabe senang lihat papanya senang. Ya,
Pinter sekali. Nah adik-adik, jadi walaupun kalian masih kecil, ya kalian di rumah, masih virus corona, masih pandemik, belajar di rumah, ibadah sekolah minggu di rumah, kalian harus peduli ya sama mama sama papa. Siapa yang di rumahnya tinggal sama ada opungnya siapa? Jessica ya. Jessica di rumah ada opungnya, cantik ya. Ada opung. Opung itu kan udah tua ya. Opung seneng banget loh kalau cucunya deket dia. Opung, aku pijitin kakinya ya Opung. Aku pijitin tangannya ya Opung. Opung seneng banget. Iya kan Jessica ya? Iya, betul. Kalau Opung senang, Jessica juga senang ya. Tuhan juga senang. Anak sekolah minggu sayang sama opungnya, sayang sama mamanya, sayang sama papanya. Ya adik-adik ya. Jadi pagi ini kita diajarin dari firman Tuhan, dari cerita Musa, kita harus suka menolong. Ya. Suka menolong itu harus yang baik adik-adik. Kalau yang jahat atau yang jelek nggak boleh. Misalnya nih, contek-contek, ya, tiba ulangan, suka contek-contek, tiba ulangan, suka tanya-tanya. Wah, itu salah adik-adik, nggak boleh itu ya. Nanti kita nyanyi lagu itu ya, nanti kita nyanyi lagu itu. Kalau ulangan, belajar yang benar. Kalau ada temanmu, tolong dong, buatin aku contekan. Jangan mau adik-adiknya, itu salah, itu dosa, nggak boleh. Kita menolong untuk pekerjaan yang baik. Ya, adik-adik mengerti ya? Nah, ini akan akhiri cerita Alkitab ini. Penutupnya adalah kita anak sekolah minggu, anak Tuhan harus dekat kepada Tuhan. Harus rajin berdoa, rajin sekolah minggu. Papa, mama juga harus dekat kepada Tuhan. Harus rajin ke gereja, rajin berdoa dengan anak-anaknya. Semua yang dekat kepada Tuhan, Tuhan senang. Tuhan suka menolong. Apapun masalah kita, besar, berat, kecil, ringan, kalau kita bawa dalam doa, kita berdoa, Tuhan pasti menolong kita. Semangat ya adik-adik sekolah minggu. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah belajar firman Tuhan. Tuhan Yesus menolong Musa. Bayi Musa tidak jadi dibunuh. Bayi Musa selamat karena pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan, walaupun kami sekolah minggu masih kecil, Tuhan Yesus sayang pada kami. Tuhan Yesus suka menolong kami. Tuhan, ajarilah kami untuk hidup saling tolong menolong, untuk peduli pada orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, berkatilah mama papa kami, berikanlah berkat rezeki kepada kami, berkat kesehatan. Tuhan Yesus, kami rindu Tuhan untuk boleh beribadah kembali di gereja-Mu. Tapi virus corona ini masih ada. Tuhan, berikanlah kami hikmat. Biarlah Tuhan yang menetapkan kapan kami boleh beribadah kembali di gereja. Kami percaya saat itu akan tiba. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kakak, abang, guru-guru sekolah minggu kami Tuhan. Berikanlah mereka semangat melayani Tuhan. Berikanlah mereka berkat kesehatan dan rezeki. Terima kasih Tuhan Yesus. Ampunilah dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, hebat adik-adik sekolah minggu masih semangat untuk mengikuti acara kebaktian sekolah minggu. Tadi kita sama-sama mendengarkan kisah Musa. Nah, sekarang kita bangkit berdiri, bernyanyi bersama-sama dalam kidung pujian Kau Penolongku.
tiap hari akan ku lengah, belajar tiap hari karena ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku. Tiba ulangan, pakai cocek-cocek, tiba ulangan, pakai tanya-tanya, sebab ku tahu ku sanggup melakukan karena Yesus penolongku. Ku kejar cita-citaku, ku tekun dalam doaku, ku taruh harapanku pada Yesusku karena Dia penolongku, karena Dia penolongku. Adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah ini. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai ketemu lagi. Hai, marilah kecil dan besar, biar hati